Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan review Lion CTO. Tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk video ini mungkin lebih tepatnya ke review. Tapi garis bawah ya, review. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya. Jadi bukan nge-shield ya. Oke, untuk Lion CTO ini sendiri sebenarnya ada suatu project meme coins yang simple ya. Jadi meme coins nggak dicampur-campur yang lain. Belakangan kan cukup banyak meme coins yang kayak hybrid lah gitu ya. Ini meme coins tapi kedepannya akan jadi exchanger misalkan, atau kedepannya akan jadi DEX. Nah, ini nggak, pure meme coins begitu ya, seperti PP, seperti Doge begitu. Nggak ada rencana buat di develop kemana juga kalau gue perhatiin ya. Nah, tapi apakah itu masalah? Ya sebenarnya kalau meme coin sih banyak yang memang tidak ada utility-nya bahkan sampai sekarang. Kayak PP, Doge, even the king of all meme coin saja ya sampai sekarang masih belum ada utility-nya gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau memes itu karena kadang-kadang utility itu bisa menghambat gitu. Kayak Shiba itu kan sebenarnya momentumnya sedikit terhambat gara-gara mereka mau jadiin ini kan, mau bikin Shibarium lah dan seterusnya, malah kadang-kadang bisa menghambat perkembangan begitu. Jadi kalau memes itu sebenarnya currency mereka adalah hype. Semakin besar hype-nya, ya semakin lanjut aja naik terus ke atas. Begitu ya. Kayak Doge dulu hype-nya adalah si Elon Musk. Begitu. Sementara PP itu hype-nya dari dia itu fair launch. Begitu. Jadi nggak ada yang udah punya dulu. Ya, jadi semua tokennya ya udah lo harus beli gitu. Bukan bukan dari awal tim dia sudah punya berapa persen. Nggak seperti itu ya. Nah, jadi ya harus ada hype-nya tertentu. Nah, kalau dari selain CTO ini sendiri, gua rasa hype yang mereka ingin push ya dari tim dev-nya adalah hubungan mereka dengan Binance begitu. Nah, mereka itu mengklaim bahwa mereka itu sudah partner up dengan Binance Alpha dan juga dengan Binance Square begitu ya. Nah, otomatis ini kan bentuknya review ya. Jadi gua harus cari tahu ini benar nggak atau hanya mereka klaim saja. Nah, gue udah coba cari ya, ke Binance dan lain-lain, tapi tidak ada spesifik hubungan langsung antara Lion CTO dengan dengan Binance begitu. Paling satu-satunya yang ada gitu post tentang Lion CTO ini bukan di post oleh Binance sendiri, tetapi oleh seseorang yang bernama Y Community ya. Nah, dia ini ya bukan orang Binance gitu, jadi dia hanya pakai Binance Square and then ya bentuknya seperti promosi begitu ya. Jadi, nah ini klaim mereka ini gue nggak ketemu datanya yang menunjukkan bahwa mereka ada kerjasama antara Binance sama Lion CTO begitu ya. Nah, itu jadi satu hal yang harus kita perhatikan tuh, karena wah ya berarti tidak sesuai dengan yang mereka klaim begitu kan ya. Nah, selain dari itu di sini tuh untuk tokenomics-nya mereka tidak tulis ya, mereka tidak tulis berapa persen dipegang oleh siapa gitu dan seterusnya. Pokoknya tokenomics-nya cuma ada supply sekian, nanti at some point akan di burn begitu, akan di burn dan seterusnya. Nah, gue ketemu si tokenomics-nya itu justru di bagian si Gempad ini ya, karena dia dalam 3 hari lagi akan pre-sale. Nah, jadi di dalam si Gempad-nya kita bisa lihat ada tokenomics-nya di sini. Untuk tokenomics-nya jadi 25% untuk pre-sale, udah gitu 15% untuk liquidity. Nah, sisanya di lock menurut mereka itu di Binance Labs ya, di Alpha, di Kraken dan di Coinbase begitu. Nah, tetapi baik lagi ini ya ini sesuai dengan yang tim devnya bisa tulis aja begitu. Nah, tapi baik lagi hubungan mereka langsung dengan Binance Lab dan seterusnya gue nggak ketemu begitu. Jadi ya in general harus ekstra hati-hati di situ ya. Nah, selain itu juga kita bisa di sini dia itu akan ada tax 5%. Berarti ya kayak dulu ya lumayan banyak meme coins seperti itu di 2021 tuh ya. Jadi setiap transaksi ada tax 5%. Jadi misalkan ya lu beli ada 5% lagi tambahan fee, lu jual juga ada tambahan lagi 5% fee dan seterusnya ya. Lalu ya sisanya udah sih ya. Ya sisanya udah sih begitu aja, tinggal nanti listing begitu menurut mereka ya. Ya awalnya ya berarti di Gempad ya 3 hari lagi akan mulai pre-sale-nya and then 9 hari lagi akan launch. Estimasi 9 hari lagi akan launch begitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Sisanya selain dari itu klaim lagi mereka ada hubungan dengan Binance paling ada di Twitter juga ya. Di Twitter kita bisa di sini ya. Binance tuh sempat ngepost kayak ada picture yang ya kayak Lion seperti ini ya. Nah, tetapi ya dia nggak specifically ngomongin soal Lion CTO sih begitu. Nah, tapi oleh Lion CTO di repost jadi kayak semacam kayak urusan mereka gitu. Tapi
Ya, balik lagi kalau menurut gua pribadi, ya gua udah research berapa lama tadi sebelumnya dan yang nggak ketemu ada hubungan langsung dengan Binance, begitu ya. Ya udah sih, kurang lebih seperti itu mungkin reviewnya ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih ngelihatnya ini apa ya? Ya ini sebenarnya meme coins in general kan memang tidak ada, banyaknya tidak ada utility, semuanya lebih ke joke, makanya yang namanya juga meme coins gitu kan ya. Nah tapi mereka kan mau bangun hype-nya dari hubungan mereka dengan Binance kan ceritanya ya, dan kedepannya akan listing di berbagai macam exchanger tier 1 gitu. Nah tetapi ternyata tidak ada hubungan langsungnya kan. Ya jadi otomatis ya gue jadi bingung ini gimana cara mereka bisa nge-hypein projectnya kan. Ya kalau misalkan tidak ada hype projectnya ya saat dia listing pun ya susah untuk naik gitu kan. Ya jadi kalau gue pribadi sih mungkin akan ya gua akan lewatin dulu deh untuk ini ya, karena menurut gue ini resikonya terlalu tinggi tapi without the apa kasar tanpa ada possibility untuk ya bisa boom begitu. Jadi kalau gue pribadi eh, kayaknya enggak sih untuk ini, enggak lah gitu. Tapi ya baik lagi ini kan bentuknya review, jadi ya gue harus ngomong aja faktanya menurut gue seperti apa gitu ya. Tapi kalau lo misalkan wah nggak apa-apa bang gue mau iseng-iseng, ya bisa bisa aja sih. 3 hari lagi dia akan pre-sale, setelah itu 9 hari lagi dia akan listing. Ya siapa tahu misalkan ada apa namanya, ada extra liquidity di market terus bisa nge-boom, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau gue pribadi sih ngelihat dari apa yang mereka sajikan di sini gitu ya, dari data-data yang kita punya, ya resikonya terlalu tinggi lah gitu. Ya, sip. Itu kurang lebih untuk review kita mengenai Lion CTO. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam bertuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.